Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Gista Putri dengan NPM 22 1176 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan, yaitu kualifikasi delik dalam KUHP baru. Istilah delik merupakan kata dari istilah bahasa Latin delictum dan delicta. Delik dalam bahasa disebut strafbarfeit. Strafbarfeit terdiri dari 3 kata. Yang pertama ada straf, yang kedua ada bar, dan yang terakhir ada feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, bar diartikan sebagai dapat dan boleh, yang terakhir ada feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah delik, yang artinya suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau pidana. Istilah kualifikasi delik atau delik menurut para ahli, salah satunya ada dari Pompe. Beliau menyebutkan arti dari kualifikasi delik atau delik adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Macam-macam delik, yaitu yang pertama ada tindak pidana formil dan tindak pidana material. Perbedaan tindak pidana formil dan tindak pidana material dapat dilihat dari perumusan tindak pidana dalam undang-undang. Delik formil atau formil delik, perumusannya lebih dititik beratkan kepada larangan terhadap perbuatannya, dikategorikan sebagai tindak pidana formil, dengan kata lain undang-undang melarang perbuatannya. Jika delik material atau material delik menekankan pada akibat dari suatu perbuatan, artinya undang-undang melarang akibat dari suatu perbuatan tersebut. Memang tidak beda jauh, hanya mungkin artinya dan beberapa katanya yang berbeda. Selanjutnya ada delik kejahatan dan delik pelanggaran. Delik kejahatan atau misdriven adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, meski perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Lalu, jika delik pelanggaran atau overtredingan, yaitu perbuatan yang baru diketahui sebagai delik atau tindak pidana setelah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada delik komisi dan delik omisi. Delik komisi atau komisionis adalah suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka secara aktif melakukan delik komisi atau lebih pendeknya adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. Selanjutnya untuk delik omisi atau omisionis, itu dilakukan dengan cara membiarkan atau mengabaikan. Untuk arti yang lebih lengkapnya adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan. Delik omisi tersendiri ini terbagi menjadi 2, yaitu delik omisi murni dan delik omisi tidak murni. Selanjutnya ada delik kesengajaan dan delik kealpaan. Delik kesengajaan atau dolus adalah suatu tindak pidana yang dilakukan karena kesengajaan. Dan untuk delik kealpaan atau culpa dilakukan karena kesalahan atau kealpaan. Untuk contoh delik kesengajaan atau dolus ini bisa kita ambil dalam contoh kasus pemanggilan saksi di kantor polisi. Mungkin saksinya sengaja tidak datang. Lalu untuk delik kealpaan ini misalnya seseorang parkir di pinggir jalan padahal dia sudah mengetahuinya bahwa dilarang parkir di pinggir jalan. Ini ada clutch delicten atau delik aduan, adalah suatu tindak pidana yang penuntutnya membutuhkan aduan dari orang yang dirugikan. Jika tidak ada aduan, maka delik tersebut tidak bisa diproses secara hukum. Selanjutnya ada delik biasa atau gewon delicten, adalah perbuatan pidana yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan. Contoh dari delik pengaduan itu bisa jadi karena pencemaran nama baik, pelecehan seksual, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa contoh pasal dari delik-delik yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Pertama, ada contoh dari delik formil dengan pasal 476
di tindak pidana pencurian yang berbunyi setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian dan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak. Selanjutnya ada pasal dari contoh delik material, yaitu terdapat pada pasal 492 dengan tindak pidana penipuan yang berbunyi setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong. Selanjutnya, karena ada pembaruan dari hukum pidana material, dalam undang-undang ini tidak lagi dibedakan antara tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Untuk keduanya digunakan istilah tindak pidana, kejahatan, dan pelanggaran. Di sini saya akan menyebutkan contoh dari pasal kejahatan dan pelanggaran. Tertulis pada pasal 458 KUHP tentang pembunuhan bahwa setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Tanpa ada aturan hukum, masyarakat sudah mengetahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang tak baik dan pantas dipidana. Selanjutnya ada contoh komisi dari pasal 492 tentang penipuan yang berbunyi setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu. Selanjutnya ada contoh pasal dari delik omisi, yaitu pada pasal 285 tentang saksi yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada contoh pasal dari delik kealpaan. Pasal 322 tentang kealpaan yang berbunyi setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk lalu lintas umum hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai, mengakibatkan jalan umum, darat, atau air terhalang, atau mengakibatkan usaha untuk mengamankan bangunan atau jalan tersebut gagal. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya ambil dari kualifikasi delik ini merupakan pengelompokan beberapa kasus yang melanggar hukum dan undang-undang yang berakibat merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk pengelompokan dari delik sendiri, itu dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak mendapatkan kasus dari delik formal dan delik material. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dan saya berikan. Semoga dapat dimengerti. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.